Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin dari pembahasan tafsir surat Yasin. Naam, dan insyaallah taala kita masuk pada ayat yang ke-41. Naam, dan kita akan baca 4 ayat ya pada pertemuan malam hari ini, dari ayat ke-41 sampai ayat ke-44 insyaallah dari surat Yasin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan satu dari tanda kebesaran Allah untuk mereka, bahwa kami mengangkut keturunan-keturunan mereka, duriyah mereka, fil fulkil mashhun, di dalam kapal yang penuh berisi muatan. Nah, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan untuk mereka yang semisal dengannya apa yang mereka bisa kendarai, apa yang mereka bisa naiki. Nah, wa inna sya' nughriqahum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Dan jika kami menghendaki, kata Allah, niscaya kami akan tenggelamkan mereka. Fala sarikha lahum, maka tidak ada penolong bagi mereka, wa lahum yunqadhun, dan mereka tidak pula bisa diselamatkan. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Akan tetapi kami menyelamatkan mereka karena rahmat dari kami dan ya, mata'an, sebagai kesenangan hidup yang kami berikan, ilahin, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Nah, ini 4 ayat dari surat Yasin, mulai dari ayat ke-41 sampai 44. Ya. Maka di awal ayat ke-41 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu dari tanda kebesarannya. Allah katakan wa ayatun lahum. Dan satu dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, dalilun lahum wa burhanun ala annallaha wahdahul mustahiqqu lil ibadah al mun'im bin ni'am. Ya. Yani sebagai dalil untuk mereka dan bukti yang nyata, bukti yang jelas bahwasanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi, yang memberikan nikmat, naam, dengan berbagai macam anugerah dan kenikmatan yang besar. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, bahwasanya kalimat ini, wa ayatun lahum, ini mengandung 3 makna. Yang pertama, kata beliau, ibrah lahum, sebagai pelajaran untuk mereka, untuk manusia. Naam, karena ya, di dalam tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, tentunya ada i'tibar, ada pelajaran yang dapat diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, ni'mah alaihim, yakni wa ayatun lahum, yakni nikmat yang Allah berikan atas mereka. Ya, karena di dalam ayat ini disebutkan tentang salah satu nikmat Allah yang dengannya Allah mudahkan manusia dapat berlayar di atas lautan dengan kapal-kapal. Dan itu akan nampak insyaallah ta'ala setelah kita mengkaji ayat-ayat ini. Yang ketiga, kata beliau, adalah sebagai indarun lahum, sebagai peringatan bagi mereka. Ya. Ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Naam, dan ini juga ya cocok dengan ayat-ayat ini ya, karena dengannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang musyrikin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk
menenggelamkan mereka di atas ya kapal-kapal mereka, dan Allah jadikan hancur kapal mereka sehingga mereka pun tenggelam dan tidak ada yang menolong mereka. Ya, ini 3 kemungkinan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ya. Dan dikatakan wa ayatun lahum, ya. Ayat untuk mereka. Ya. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, na'am, yang hendaknya mereka ambil pelajaran, yang hendaknya mereka ambil peringatan, dan di dalamnya terdapat penyebutan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Ya. Kepada seluruh manusia. Nah, dan ayat di sini juga menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya serta karunia-Nya kepada kita, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kepada kita berbagai macam ya sarana-sarana alat transportasi yang dengannya kita bisa menjelajahi lautan, pulau demi pulau, menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain, dan itu dengan menggunakan perahu atau kapal yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan ya kepada manusia bagaimana cara membuatnya. Naam, dan itu bersejarah dari Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Nuh alaihi salam. Ya, beliaulah yang pertama kali membuat perahu di dunia ini. Naam, yang dengannya manusia ya mengambil contoh darinya, sehingga kita bisa menyaksikan dan melihat bagaimana ya kapal-kapal sampai saat ini, sampai sekarang ini menjadi perkara yang sangat bermanfaat bagi manusia, menjadi sumber rezeki bagi mereka, yang dengannya mereka bisa mendapatkan penghasilan ya, mengeruk kekayaan yang ada di lautan. Naam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan bagi manusia. Banyak kemudahan bagi manusia, terutama dalam perkara-perkara yang membawa kemaslahatan untuk mereka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ayatul lahum, dan tanda kebesaran Allah untuk mereka, untuk manusia ini seluruhnya. Anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, bahwa kami membawa keturunan-keturunan mereka, dzurriyyah mereka, fil fulkil mashhun, di dalam kapal yang penuh dengan muatan. Ya, dalam sebagian qiraat dibaca dengan dzurriyyatihim, ya. Dzurriyyatihim. Nah, sebagian qiraat seperti itu. Dan para ulama rahimahumullahu taala ada yang menafsirkan dzurriyyah di sini abauhum al-usul, bapak-bapak mereka ya yang berada di atas mereka. Nah, yang ketika itu bersama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Dan di antara mereka ada juga yang mengatakan dzurriyyah di sini ya, maksudnya keturunan. Ya. Keturunan di bawah. Naam, furu' mereka, yaitu dari keturunannya Nabiullah Adam alaihi salam. Dari keturunannya Nabiullah Adam alaihi salam. Ya, karena para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan ya bahwasanya dzurriyyah ya, walaupun memang secara bahasa, naam, secara lughah ya, itu masyhurnya diitlaqkan untuk dzurriyyah, yakni furu'nya. Nah, keturunan-keturunan seseorang ya. Akan tetapi ya di sana juga ada penggunaan yang lain ya, karena dzurriyyah ini menurut sebagian ulama dia adalah lafdzun mushtarak, lafadz yang memiliki beberapa makna. Di antaranya dzurriyyah yang paling masyhurnya adalah keturunan yang ke bawah. Tapi terkadang diitlaqkan juga untuk dzurriyyah yakni yang ke atas. Nah, walaupun yang terkenal, yang masyhur memang dalam bahasa Arab ketika disebutkan dzurriyyah, keturunan, maka itu yang dimaksud adalah furu'nya dia yang berada di bawah. Makanya kita bisa membaca di dalam Quran di surat Al-Hadid ayat 26, Allah berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwata wal kitab." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan keturunan-keturunan mereka berdua ya menjadi para nabi
dan membawa Alkitab. Ya, ada kitab bersama mereka. Ya, di sini dikatakan dzurriyyah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Ya, bukan bapak-bapak mereka, tapi keturunan-keturunan mereka. Dan itu memang yang dikenal di dalam bahasa Arab. Nah, akan tetapi ya, ketika disebutkan dzurriyyah di sini, na'am, dengan makna al-aba, abauhum al-usul, itu juga tidak bertentangan, karena yang dimaksud juga dengannya adalah orang-orang yang bersama Nabi Nuh alaihi salam. Orang-orang yang bersama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, dan ketika disebutkan dia adalah dzurriyyah, furuknya ke bawah, maka yang dimaksud adalah keturunannya Nabiullah Adam, termasuk Nabi Nuh alaihi salam sendiri. Nah, taib. Dan ketika di sini disebutkan kami mengangkut dzurriyyah mereka, ya, fil fulkil mashhun, di dalam perahu atau kapal yang berisi muatan, ya. Dan perahu atau kapal yang dimaksud di sini, safinah yang dimaksud di sini adalah safinatun Nuh, ya, perahunya Nabi Nuh alaihi salam, kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sebagaimana yang dimaklumi bersama bagaimana kisahnya Nabi Nuh tatkala beliau berdakwah mengajak kaumnya kepada penyembahan hanya kepada Allah, namun kaumnya, ya, mengingkari Nabi Nuh dan tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan azab kepada mereka dan Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu, membuat kapal. Karena Allah ingin menyelamatkan Nabi Nuh beserta, ya, pengikut-pengikut Nuh yang setia, orang-orang yang beriman dengan Nuh. Nah, maka diturunkanlah azabnya Allah, banjir yang menggunung, ya. Kemudian setelahnya ditenggelamkan manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Nah, jadi yang dimaksud dengan fil fulkil mashhun di dalam ayat ini yaitu kapal yang penuh berisi muatan, yakni kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kapalnya Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam. Nah, maka dijadikan hal tersebut sebagai ibrah bagi manusia. Nah, entah pada kejadiannya, pada kisahnya Nabi Nuh, demikian pula pada kapal yang dimaksud, ya, perahu yang disebutkan. Nah, ya, karena dengan hal tersebut, ya, manusia bisa menirunya, ya, manusia bisa mencontohnya. Nah, karena inilah perahu yang pertama yang dibuat di dunia, ya, yaitu safinahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian dikatakan al-mashhun, yang penuh berisi muatan, ai al-mamlu, ya, yang dipenuhi oleh manusia. Naam, ya, tentunya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Nuh alaihi salam. Naam. Dan tentunya, ya, tidak banyak yang beriman dengan Nabi Nuh. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya yang bersama Nabi Nuh alaihi salam yang di atas perahu tatkala itu hanya sekitar 80 orang saja. Ya. Jadi bayangkan dari seluruh manusia di muka bumi tatkala itu yang hanya beriman dengan Nabi Nuh adalah, ya, 80 orang saja. Nah, ya, dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya setelah kejadian itu tidak ada yang tersisa di permukaan bumi, ya, kecuali Nabi Nuh berserta orang-orang yang beriman bersamanya di atas perahu. Ya, tidak ada yang tersisa lagi di muka bumi, ini dari manusia, ya, melainkan hanya yang berada di atas perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, dan juga dikatakan fil fulkil mashhun, perahu dan kapal atau kapal yang dipenuhi dengan muatan, ya, ternyata disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa yang memenuhi kapalnya Nabi Nuh alaihi salam bukan hanya dari kalangan manusia, ya, bahkan disebutkan juga yang menaiki kapalnya Nabi Nuh juga termasuk hewan-hewan, ya, hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Nah, makanya disebutkan di dalam Al-Quran di surat Hud ayat 40, Qul nahmil fiha min kulli zawjaini itsnain. Ya, ini mengacu kepada, ya, peristiwanya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Kami katakan, ya, muatkanlah di dalam perahumu itu, di dalam kapalmu itu, min kulli zawjaini itsnain, ya, setiap yang berpasang-pasangan, dua pasang dari kalangan hewan-hewan, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata yang memenuhi kapalnya Nabi Nuh alaihi salam bukan hanya manusia,
akan tetapi hewan-hewan pun ikut bersamanya. Nah, hewan-hewan yang lain pun ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu alam, hewan apa saja yang disebutkan kita tidak mendapatkan keterangan akan hal tersebut. Yang jelas, ya, ada hewan-hewan yang juga ikut bersama Nabi Nuh menaiki perahu tersebut, menaiki kapal tersebut. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para pemirsa, ya, di dalam ayat yang ke-41 ini, ya, terdapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan manusia yang bersama Nabi Nuh alaihi salam, yang beriman bersamanya, dari, ya, azab yang menimpa kaumnya Nabi Nuh. Diselamatkan dari, ya, azab tersebut sehingga mereka tidak tenggelam. Adapun orang-orang kafir, bahkan anaknya Nabi Nuh alaihi salam sendiri, naam, itu tenggelam, ya, bersama orang-orang kafir. Dan masyhur ceritanya, Nabi Nuh, ya, sudah mengajak putranya untuk menaiki kapal, ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, irkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai anakku, ya, naiklah ke atas perahu dan jangan kamu bersama dengan orang-orang kafir, ya. Tapi anaknya tidak mau menerima nasihatnya Nabi Nuh. Justru ia mengatakan, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Saya akan menaiki gunung yang akan menjagaku, ya, dan melindungi aku dari air ini. Ya, maksudnya banjir yang besar tatkala itu. Ternyata luar biasanya Allah menurunkan banjir, ya, yang katanya sampai menenggelamkan, ya, seluruh permukaan bumi. Bahkan gunung-gunung pun ikut tenggelam. Subhanallah. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka, ya, ini menunjukkan bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang beriman. Naam, orang-orang yang berada di atas kebenaran, dan Allah membinasakan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disebutkan, ya, karena pada peristiwa ini tidak ada yang selamat dari kalangan manusia kecuali yang ikut bersama Nuh. Jadi di seluruh permukaan bumi, ya, di seluruh permukaan bumi, di semua dunia ini tidak ada yang selamat ketika itu kecuali yang bersama Nabi Nuh alaihi salam, ya, kecuali yang bersama Nabi Nuh alaihi assalam. Taib. Ya, bahkan disebutkan, ya, bahwasanya setelah kejadian tersebut, ya, Nabi Nuh alaihi salam, ya, melahirkan keturunan-keturunan. Ya, walaupun ada orang yang beriman yang lain bersama beliau, tapi ternyata tidak ada yang tersisa dari keturunannya kecuali Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sementara orang beriman yang lain yang bersama Nabi Nuh, ya, mereka tidak mempunyai keturunan yang terus. Nah, tapi berasal dari keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqun. Itu dalam surat, ya, As-Saffat ayat 77. Dan kami telah menjadikan keturunannya Nuh, merekalah yang tetap tinggal. Nah, ini menunjukkan bahwa selainnya Nabi Nuh, ya, dari orang-orang yang beriman bersamanya, ya, tidak ada keturunan yang tetap tinggal, yang terus, yang meneruskan. Nah, oleh karena itu, ya, Nabi Nuh alaihi salam, ya, menjadi nenek moyang kita yang kedua setelah Nabi Adam. Ya, karena peristiwa ini tidak menyisakan manusia yang lain, ya, kecuali Nuh dan bersama orang-orang yang beriman. Dan ternyata dari Nuh dan orang-orang yang beriman yang menyisakan keturunan setelahnya hanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, maka dari sana para ulama menyebut bahwa Nabi Nuh adalah Abul Bashar Ats-Tsani, ya, bapak manusia yang kedua, nenek moyang manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Ya, setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka kita bisa katakan bahwa kita adalah keturunannya Nabi Adam dan keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Kita semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, kemudian juga dari faidah ayat, ya, penjelasan akan nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah anugerahkan kepada mereka manusia secara umum, ya, di mana dari hal tersebut, ya, mereka dapat membuat perahu, membuat kapal, ya, yang mereka bisa kendarai, yang mereka bisa melintas lautan dengan hal tersebut.
Nah, yang mereka bisa berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain, yang dengannya mereka bisa mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tentunya nikmat dari Allah, ya kan? Dari peristiwa ini, ya manusia pun akhirnya diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membuat perahu-perahu. Ya kan? Sampai saat ini Masya Allah, kapal-kapal dan perahu-perahu itu ya masih digunakan oleh manusia. Naam, dan masih menjadi alat transportasi manusia walaupun ya dalam keadaan yang serba canggih ya seperti saat sekarang ini. Nah, kemudian ya juga dari faedah ayat juga ya, seperti yang disebutkan dan kita isyaratkan tadi ya bahwasanya ternyata perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu ya penuh berisi muatan baik dari kalangan manusia, hewan-hewan, naam, dan tentu saja harta benda mereka dan seterusnya dari apa yang disebutkan. Taib. Itu ayat yang ke-41. Kemudian kita lihat ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa khalaqana lahum mim mithlihi ma yarkabun. Ini masih lanjutannya. Dan kami ciptakan untuk mereka mim mithlihi, semisal dengannya. Maksudnya semisal dengan kapalnya Nabi Nuh. Ma yarkabun, apa yang mereka bisa kendarai. Subhanallah. Inilah penjelasan nikmat tadi. Ya, jadi dari peristiwa itu ya justru manusia dengannya bisa ya membuat perahu, ya, membuat kapal-kapal ya yang dengannya na'am ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya mereka ya di dalam urusan-urusan mereka, dunia mereka, rezeki mereka dan seterusnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu saja ini dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia. Pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Di mana Allah menceritakan di dalam ayat-ayatnya ini ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkut ya Nabi Nuh alaihi salam beserta orang-orang beriman yang bersamanya. Naam. Kemudian ya dari situ ya manusia pun bisa mengambil pelajaran dan bisa membuat perahu semisal dengan itu. Nah, maka dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Dan sungguh kami tinggalkan ya perahunya Nabi Nuh sebagai ayah. Ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengambil pelajaran. Kita pun bisa membuat perahu dan kapal semisal itu. Fahal mim muddakir. Namun adakah yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia ini. Nah, dan di sebagian ayat ya, seperti dalam surat Al-Qamar ayat 13, Allah Subhanahu wa taala lebih menjelaskan ya perahunya Nabi Nuh itu terbuat dari apa? Ya. Dikatakan wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Dan kami angkut dia ya di atas papan-papan dan pasak-pasak. Nah, ternyata perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh ya bukan perahu besi seperti yang ada sekarang, kapal besi, tapi kapal kayu ya ketika itu. Nah, ya walaupun sekarang dengan teknologi sekarang manusia bisa menciptakan kapal dari besi ya kan, luar biasa ya. Tapi semuanya itu berasal dari ini, dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini ya, bukan menyebutkan kapalnya ya. Ternyata di lain ayat, tapi disebutkan ya terbuat dari apa itu kapal itu. Ternyata dari papan-papan dan dari pasak-pasak kayu. Ya, subhanallah. Nah, inilah pelajaran, inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan kepada manusia. Ya. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan untuk mereka ya, yang semisal dengannya, apa yang mereka bisa naiki, apa yang mereka bisa kendarai. Ya. Kapal-kapal yang semisal dengan itu. Nah, entah itu dari kapal yang kecil, ya, perahu kecil, sampai kapal yang paling besar, hingga sampai saat ini, ya, hingga sampai sekarang ini dengan teknologi yang ada sekarang, kapal-kapal besi dan seterusnya, luar biasa.
ya, terbuat bukan hanya dari kayu-kayu, ya, tapi dengan fiber, dengan apa, ya, dengan apa namanya, peralatan-peralatan dan bahan-bahan yang ada di zaman sekarang ini. Dan sebagian ulama juga menyebutkan ayat ini ya sebenarnya umum, ya, bukan hanya kapal, tapi semua kendaraan yang kita naiki, ya, termasuk di dalamnya hewan-hewan yang dijadikan sebagai kendaraan. Kalau dulu orang pakai onta, ya, atau kuda, ya, dan keledai dan seterusnya. Nah, kalau di zaman sekarang, masya Allah, ya, dengan zaman modern, kecanggihan di zaman sekarang, kita bisa menggunakan sepeda motor, ya, mobil, naam, kemudian apa namanya, ada kereta api, ya, ada pesawat terbang luar biasa, ya kan? Nah, ini semua apa namanya, kemudahan yang Allah berikan, ya. Dan perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan hal tersebut pada dirinya. Wa khalaqna lahum. Kami ciptakan untuk mereka. Padahal tentu saja, ya, yang membuat semua itu adalah manusia, kan? Manusia yang membuatnya. Tapi Allah katakan kami yang ciptakan. Kenapa? Karena pengajaran itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin manusia itu bisa, ya, cerdas akalnya bisa membuat ini, bisa membuat mobil, bisa membuat bahkan apa namanya, pesawat terbang, ya, kecuali dengan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan ingat juga, kita ingat bahwasanya semua yang dilakukan oleh manusia, perbuatan makhluk, itu juga makhluknya Allah, ya. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam ayat dikatakan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi perbuatan makhluk juga adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dan ketika dikatakan mimithlihi, semisal dengannya, ya, ya, bukan artinya semisal dengannya ya mirip dari segala sisi, ya, enggak, ya kan? Tapi semisal dengannya yang bisa kalian kendarai, ya. Ya, yang tentunya yang paling dekat dalam hal ini yaitu perahu atau kapal yang bisa berlayar di lautan, ya kan? Walaupun menurut sebagian ulama masuk juga kendaraan-kendaraan yang lain, ya kan? Ya. Ya, walaupun hal tersebut mirip semisal dengannya, tidak harus dia sama, ya kan? Tidak harus sama. Makanya kan kita bisa ambil pelajaran juga, ya, contoh dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna. Ya, kata Allah, dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi semisalnya juga. Bumi semisalnya juga, ya. Ya, padahal tentunya kan beda antara langit dan bumi, tapi Allah katakan dia yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi semisalnya. Maksudnya yang semisalnya ini apa? Ya, maksudnya semisal fil adad, dalam jumlahnya. Allah ciptakan langit dengan 7 lapis langit, bumi juga dengan 7 lapis. Seperti itu. Ya, tapi Allah katakan ya mislahunna, yang semisal, ya. Karena yang semisal itu tidak harus sama dari semua sisi, ya. Boleh jadi sama, ya, karena dia sama-sama ngapung di atas air, ya kan? Atau sama-sama dikendarai, ya. Sebagaimana kapal dikendarai, pesawat terbang dikendarai, mobil dikendarai, ya, demikian pula hewan-hewan tunggangan juga dikendarai. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Dan dari faidah ayat, ya, yang kita bisa petik dari ayat yang ke-42 ini, ya, di dalamnya terdapat ya, penyebutan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana ya manusia ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ya berlayar di atas lautan dan mereka tidak tenggelam, ya, dikarenakan apa? Ada perahu yang menopang mereka, ya. Ada perahu yang menopang mereka. Nah, dan lebih luar biasa lagi di zaman kita ini kan. Bayangkan besi ya kok bisa mengapung di atas lautan. Ya kan? Luar biasa. Nah, ini tentunya semuanya ya kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai nikmat bagi manusia itu. Nah, kemudian di ayat yang ke-43 Allah katakan wa inna sya' nughriquhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nah, dan jika kami menghendaki, ya, kami akan tenggelamkan mereka
maka tidak ada penolong bagi mereka, ya, walahum yunqadhun, dan mereka, ya, tidak akan diselamatkan oleh Allah. Maksudnya, kata para ulama, jikalau kami menghendaki untuk menenggelamkan mereka orang-orang kafir, ya, yang juga membuat kapal dan perahu, ya, orang-orang musyrikin yang mereka naik di atas kapal dan perahu dan berlayar di atas lautan, jikalau kami menghendaki, ya, kami akan tenggelamkan mereka, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari hal tersebut, ya. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa mendengar mereka, tidak ada yang bisa mendengarkan pertolongan mereka, tidak bisa. Akan tetapi dengan rahmat Allah, dengan kemurahan Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah masih menyelamatkan mereka. Ya. Dan Allah masih memberikan kepada mereka kenikmatan untuk bisa menghirup udara segar. Ya, sampai tentu saja batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Tentunya Allah masih memberikan tempo kepada manusia agar manusia itu mau berfikir, agar manusia itu mau kembali kepada Allah, mau mengoreksi dirinya, apa kira-kira kekeliruan, kesalahan, dosa yang dia lakukan. Ya, makanya ketika manusia itu selamat, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari musibah yang harusnya menimpa dia atau dari perkara yang banyak menimpa orang, dan dia selamat dari hal tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai nikmat agar kita ini berpikir. Ya. Dan secara umum, ya, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu hendaknya kita jadikan renungan dan pelajaran. Ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala inginkan kita supaya kembali kepadanya. Ya. Karena apa? Selama, ya, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, ya, pintu taubat terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Karena kalau nyawa sudah sampai ke tenggorokan, tidak berguna lagi yang namanya taubat. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai ke tenggorokan, tidak berguna lagi yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka di ayat yang ke-43 ini Allah mengatakan, wa in nasya' nughriquhum, kalau kami menghendaki kami akan tenggelamkan mereka. Ya. Kami akan buat, ya, kapalnya tenggelam. Nah, dan tentunya, ya, dari perkara yang juga kita ketahui, ya, musibah-musibah yang menimpa manusia. Nah, tentunya tidak asing kita dengar, ya, adanya kapal-kapal yang tenggelam, ya kan? Adanya peristiwa-peristiwa seperti itu, ya. Allah tenggelamkan. Nah, Allah bisa dengan kehendaknya tentu saja, ya. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Asy-Syura ayat 32 dan 34, Allah mengatakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah al-jawar, yaitu kapal-kapal fil bahri kal a'lam, yang berlayar di atas lautan seperti gunung-gunung. Iyasya yuskinir rih, kalau kami menghendaki kami akan hentikan itu arah angin, ya. Fayadhlalna rawakida ala dhahrih, lalu kami jadikan kapalnya berhenti di atas permukaan laut. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Ya, likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk setiap orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Au yubiqahunna bima kasabu, atau justru kami akan hancurkan kapal-kapal mereka disebabkan dosa yang mereka lakukan. Lihat, ini menunjukkan bahwasanya dosa, ya, musibah yang datang menimpa, ya. Naam, musibah yang datang menimpa manusia itu karena dosa-dosa mereka. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah memaafkan kebanyakan dari kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh manusia. Nah, maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini ingin mengingatkan kepada manusia, ya, bahwasanya betul itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hati-hati, ya. Hendaknya kalian gunakan nikmat itu di atas ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kalian bermaksiat kepada Allah, ya, sebab Allah mampu untuk ya, menenggelamkan kalian, ya. Makanya kita merasa khawatir ketika kita berada di atas kendaraan misalnya, kemudian ada orang-orang yang, ya, melakukan perbuatan-perbuatan
dosa. Ya, di dalam kendaraan, apakah di mobil atau kita di atas pesawat atau kita di dalam kapal, ketika ada orang yang bermaksiat di situ, kita khawatir. Ya, jangan sampai ini Allah tenggelamkan kapal ini, jangan sampai Allah jatuhkan ini pesawat, ya, jangan sampai Allah buat celaka ini mobil, dikarenakan apa? Dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, maka ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, fala sarikha lahum, tidak ada yang menolong bagi mereka. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Naam. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka, walahum yunqadhun, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Ya. Illa rahmatan minna. Lihat pada ayat yang berikutnya, ya. Ayat yang ke-44 Allah katakan illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Ya. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kami selamatkan mereka. Ya, kami masih berikan keselamatan. Dan kami masih berikan nikmat ilahin sampai batas waktu yang telah ditentukan. Maksudnya, ya, sampai ajal datang menimpa mereka. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal abadi. Walaupun kalian selamat dari musibah itu, ya, walaupun kalian selamat dari apa yang banyak menimpa manusia, kalian nantinya akan mati dengan sebab yang lain. Ya, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Kematian itu sesuatu yang pasti. Ya, kita selamat misalnya, ya, masya Allah dari musibah wabah corona misalnya. Tapi ingat bahwasanya kematian itu bukan hanya dari corona saja, bukan hanya dari virus COVID-19 saja. Akan tetapi kematian datang, ya, menimpa manusia dengan berbagai macam sebab, dengan berbagai macam sebab. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat yang ke-30, 43 dan 44 ini ada beberapa faidah yang kita bisa petik seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, adanya penetapan masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah mengatakan wa inna sya'nughriqhum. Kalau kami menghendaki, ya, kami akan tenggelamkan mereka, menunjukkan ada kehendak Allah. Nah, terkadang kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada yang sifatnya kauniyah, ada yang sifatnya syar'iyah. Ya. Kalau syar'iyah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menghendaki manusia beriman. Tapi, ya, kehendak syar'iyah ini bisa terjadi, bisa juga tidak. Karena ketika Allah menghendaki manusia beriman, ada yang beriman, ada yang tidak. Ya kan? Tapi kalau iradah atau masyiah kauniyah, ya, yang sifatnya kauniyah ini pasti terjadi, ya, pada sesuatu yang dicintai oleh Allah ataukah tidak. Nah, ketika Allah menurunkan musibah, nah, Allah tenggelamkan. Ini namanya, ya, kauniyah, kehendak kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini tentunya dipelajari dalam kitab-kitab tauhid terkait dengan masalah ini. Taib. Kemudian berikutnya, wa minha annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan kepada suatu kaum, ya, perkara yang jelek, maka tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa, ya, menolak keinginan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya dalam ayat dikatakan fala sarikha lahum walahum yunqadhun. Tatkala Allah tenggelamkan mereka di atas, ya, kapal mereka, ya, tenggelamkan di lautan, tidak ada yang bisa menolong dan tidak pula mereka bisa diselamatkan. Ya. Kemudian juga yang ketiga, penjelasan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam, di mana terkadang Allah menyelamatkan manusia dari, ya, peristiwa tenggelam itu. Nah, mungkin kapalnya bocor atau hancur, ya. Harusnya mereka tenggelam, tapi ada manusia-manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itu semata dengan rahmat dari Allah. Ketika Allah berikan keselamatan, ya, Allah masih berikan kesempatan hidup, ya, supaya apa? Ya, supaya menjadi bahan renungan dan pelajaran bagi kita, agar kita kembali kepada Allah, agar kita bisa memperbaiki diri, agar kita bisa, ya, betul-betul, nah, memanfaatkan sisa waktu yang ada di dunia ini untuk kita memupuk bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya, penetapan sifat rahmat bagi Allah Azza wa Jalla. Ya.
Karena Allah menyelamatkan manusia rahmatan minna, dikatakan dalam ayat, sebagai rahmat dari kami, kata Allah. Nah, dan Allah kasih sayangnya itu sangat luas. Disebutkan dalam hadis, Allah memiliki 100 rahmat. Ya, satu rahmat Allah turunkan ke dunia ini. Nah, luar biasa dengan satu rahmat ini, ya, hewan ya bisa sayang dengan anaknya. Induknya hewan bisa sayang dengan anaknya. Satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia ini. Nah, manusia sudah berlomba-lomba untuk mencarinya. Ya. Dan Allah masih punya 99 rahmat yang hanya diberikan kepada mereka yang beriman di dalam surga nanti. Ya, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil jannah. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala terkadang menyelamatkan manusia dari kebinasaan, ya, sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu sampai ajal datang menimpa mereka. Karena sudah ditentukan kita ini ajal kita masing-masing. Nah, sampai datang saatnya tidak bisa kita mengelak. Pasti akan Allah Subhanahu wa taala ambil ruh kita, berpisah dari jasad kita, menghadap kepadanya. Nah, makanya dikatakan wa mata'an ila madza ilahin. Ya. Demikian pula ketika Allah turunkan Nabi Adam alaihi salam ke muka bumi. Nah, Allah sebutkan juga, ya, ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihi salam, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Wahai Adam, ya, bagimu di bumi tersebut ada tempat tinggal dan kesenangan dalam hidup. Sampai kapan? Ilahin, sampai batas waktu yang telah ditentukan, itu sampai ajal datang menimpa dirimu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir, yang ketujuh atau yang keenam, bahwasanya al-khulud, ya, fi hadhihi dunya mu'tadir, muta'adzirun, ya. Tidak ada orang yang kekal di dunia ini. Tidak ada orang yang kekal di dunia ini, dan kekekalan itu mustahil, ya kan? Karena semua orang pasti akan mati, ya. Semuanya pasti akan mati dan menemui ajalnya masing-masing. Dan yang terakhir, ya, wajib bagi manusia untuk melihat, ya, dan memandang kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang menyelamatkan manusia dari musibah. Naam, ya, dengan hal tersebut, ya, tentunya akan tertanam, ya, perkara-perkara yang bisa membuat ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat dengan tercapainya atau terwujudnya untuk manusia segala yang dia inginkan dari perkara yang dia cintai. Ya. Nah, ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, sampai di sini ayat yang ke-44, ya, di surat Yasin. Walhamdulillah telah kita baca tafsirnya. Ya, semoga kajian kita di malam hari ini bermanfaat dan bisa memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ya, mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat Quran yang kita bisa pelajari di malam hari ini, dan semoga Allah mencerahkan hati-hati kita dengannya. Naam, wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.